Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan mengenai tape, di mana ini merupakan tugas dari teknologi fermentasi atau mikrobiologi pengolahan pangan. Di kelompok 18 ini tidak hanya saya sendiri, di sini saya ditemani oleh teman-teman saya. Di sini ada Anissa Nurul Imani, ada Indri Yuliani, dan saya Nuraini Citra, ada Nurlela, dan Putri Rojiah. Selanjutnya, untuk pengertian tape ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, tape merupakan salah satu makanan yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur zat kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang status gizinya dapat bersifat gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Tape diperoleh dari proses fermentasi, yaitu terjadi reaksi oksidasi senyawa organik dalam beras, ketan, dan ketela dengan ragi tape, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kandungan utama senyawa organik tersebut adalah karbohidrat, pati atau polisakarida, karbohidrat glukosa sebagai zat-zat esensial yang diperlukan oleh tubuh, serta sebaliknya dalam jumlah berlebih juga tidak baik bagi kesehatan tubuh. Bila gula difermentasi menjadi alkohol dalam jumlah secukupnya, dapat melarutkan lemak tubuh, tetapi dalam berlebihan sangat tidak baik bagi tubuh, sehingga alkohol dianggap toksik atau racun. Selanjutnya, tape singkong. Nah, di mana pada presentasi kali ini kami mengambil contoh singkong sebagai sampel salah satu produk tape. Nah, produk tape yang kita ambil ini itu kan tape singkong. Di mana singkong atau yang kita tahu itu Manihot esculenta bahasa Yunani-nya merupakan tanaman yang kandungan karbohidrat serta energi cukup tinggi, yaitu 37,9 gram per 100 gram bahan. Nah, di mana singkong ini sifatnya ini setelah pasca panen ini mudah rusak sehingga bisa diatasi dengan cara fermentasi. Di mana singkong yang difermentasi ini akan menghasilkan etanol. Kualitas produk fermentasi dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, pH, nutrisi, jumlah ragi, serta lama waktu yang digunakan. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah pH 3,5 sampai 5,5. Dan suhu yang digunakan dalam fermentasi akan mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Suhu untuk fermentasi tape yaitu 35 hingga 40 derajat Celcius. Selanjutnya mengenai fakta tape. Nah, di mana tape adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat. Tape mempunyai rasa yang spesifik, yaitu manis, alkoholis, dan kadang-kadang terasa asam. Nah, hal ini karena terjadi perubahan pada bahan dasar menjadi tape, di mana semakin lama tape itu dibuat, maka semakin kuat alkoholnya. Jumlah ragi yang terlalu banyak akan mempercepat proses fermentasi dan menyebabkan tape yang terbentuk lembek. Sedangkan jumlah ragi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan tape yang dibentuk tidak manis dan terasa keras. Molekul-molekul pati yang ada di dalam bahan dibaca oleh kelompok kapang yang menghasilkan enzim amilotik menjadi destrin dan gula-gula sederhana seperti desakarida. Adapun proses sakarifikasi atau hidrolisis enzim, kemudian kami akan mengubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholik pada tape, di mana enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 selama fermentasi adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae.
Adapun proses fermentasi selain alkohol juga terbentuk asam trifosfat dan asam laktat. Asam trifosfat adalah produk antara terbentuk pada hidrolisis gula menjadi etanol dan dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. Pada fermentasi lebih lanjut, alkohol oleh bakteri Pediococcus dan Lactobacter dioksidasi menjadi asam-asam organik antara lain asam asetat, asam suksenat, dan asam malat. Perubahan asam trifosfat menjadi asam laktat dikatalis oleh bakteri Pediococcus pantasius. Melalui proses oksidasi alkohol, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang menjadi cita rasa pada tape. Selanjutnya untuk proses pembuatan tape akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Nah, pertama-tama, singkong yang sudah dikupas dan dibersihkan, kemudian direbus selama 30 menit. Proses perebusan ini bertujuan untuk membuat tekstur singkong menjadi lebih empuk. Nah, selanjutnya, singkong kemudian ditiriskan, dikeringkan selama 1 jam. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi hamir yang akan tumbuh nantinya selama proses fermentasi. Pengendalian pada proses fermentasi dilakukan dengan mengatur kondisi optimal untuk pertumbuhan kamir dan kapang. Kamir dapat hidup pada bahan pangan yang mempunyai kadar air yang cukup. Pada awal fermentasi, kamir bersifat aerobik dan pada akhir proses fermentasi bersifat anaerobik, dengan menghasilkan alkohol dan bersifat fermentatif. Kapang dapat tumbuh optimum pada bahan pangan dengan kadar air 15% dengan suhu 25-27 derajat Celcius. Selanjutnya, singkong ini kemudian ditaburi ragi secara merata di seluruh permukaannya, lalu dibungkus rapat dan disimpan selama 4 hari pada suhu kamar. Proses pembungkusan dan penyimpanan ini dilakukan karena proses fermentasi tape menggunakan proses fermentasi anaerob. Selanjutnya mekanisme fermentasi tape, di mana diawali dari pati yang terdapat dalam tape singkong dihidrolisis menjadi gula glukosa. Kandungan dalam setiap jenis singkong berbeda-beda. Hal ini akhirnya dapat berpengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan dari fermentasinya. Dalam pembuatan tape, tahap hidrolisis diwakili oleh tahap perebusan. Di dalam proses hidrolisis, terjadi penambahan molekul air pada pemecahan pati. Jadi, semakin tinggi kandungan patinya, maka semakin banyak air yang diserap proses hidrolisa. Reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. Di mana di sini ada pati, ditambah air akan menghasilkan glukosa. Nah, selain itu, perbedaan kadar etanol juga diakibatkan oleh bakteri lain yang mencemari selama proses fermentasi berlangsung. Kontrol yang kurang terhadap sampel menjadi salah satu penyebab bakteri lain dapat mencemari singkong selama proses fermentasi. Nah, jika di dalam proses pembuatan tape singkong dicemari bakteri, maka fermentasi akan terhambat, sehingga tape mengeluarkan bakteri yang sering mengeluarkan racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga tape tidak aman untuk dikonsumsi. Di mana bisa kita lihat pada reaksi ini, yaitu reaksi terjadinya proses fermentasi di tape singkong. Dimulai dengan pengubahan amilum atau pati oleh enzim amilase yang akan menghasilkan maltosa. Maltosa ini dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Jadi maltosa ini akan dirombak jadi maltase akan menghasilkan glukosa. Di mana di glukosa ini akan dirombak oleh enzim zimase yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae dan akan dirombak menjadi alkohol. Pada fermentasi tape yang lebih lanjut, alkohol oleh enzim alkoholase dapat diubah menjadi asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat, di mana asam pirufat dapat diubah menjadi etanol dan asam laktat. Perbedaan waktu fermentasi dapat menghasilkan perbedaan pertumbuhan mikroorganisme.
Semakin lama waktu fermentasi, maka mikroorganisme yang tumbuh semakin banyak, sampai nutrisi di media tersebut habis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.